Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrila Syahruni, guru kelas 6 dari SD Negeri 007 Rambah, akan menampilkan video praktik baik, yaitu mengenai peningkatan belajar dan kreativitas siswa melalui pembelajaran pemanfaatan word wall dan aplikasi Canva. Pendidikan merupakan pilar utama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, serta memberi dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat dalam bidang pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan adalah lemahnya pembelajaran di sekolah. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab. Keberhasilan proses belajar mengajar di kelas dapat dipengaruhi oleh guru, suasana kelas, metode pembelajaran, dan motivasi dari guru. Guru selaku pendidik perlu mendorong siswa untuk belajar dalam mencapai tujuan. Dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya, yaitu mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku setiap orang disebabkan oleh karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Semangat siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan menyelesaikannya tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. SD Negeri 007 Rambah mempunyai visi menciptakan pendidikan yang unggul dalam ilmu, iman, moral, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demi tercapainya visi dan misi sekolah pada khususnya pada situasi sekarang, di sekolah masih ada siswa yang rendah minat ketika mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran, mengobrol dengan teman, mengganggu teman, dan bahkan sering keluar masuk kelas dengan alasan ke toilet. Hal ini sangat mengganggu keberlangsungan proses pembelajaran karena dapat mengganggu siswa yang lain yang ingin memperhatikan pembelajaran. Tahukah sahabat guru, saat ini sahabat guru mendidik siswa dari generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi milenial yang terpapar layar digital sejak dini. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang berakar dari munculnya tablet, smartphone, handphone, dan perangkat digital lainnya. Generasi ini lebih cenderung ke metode pendidikan visual atau permainan yang menarik dan beragam. Guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan teknologi, mampu menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Pada pemaparan sebelumnya, setelah dijelaskan bahwa minat dan semangat siswa masih rendah karena guru mesti nyaman menggunakan metode ceramah. Guru beranggapan menggunakan dan memanfaatkan media berbasis teknologi ini merupakan suatu hal yang sulit dipahami. Dalam hal ini, kunci utamanya adalah terletak pada kompetensi gurunya. Di tengah keterbatasan yang ada, setiap guru harus mau untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kreativitas, dan keluar dari zona nyaman. Dengan demikian, guru akan mampu menciptakan sebuah inovasi untuk mengatasi segala kendala dan dihadapi di lingkungan sekolah. Namun, untuk menggerakkan semua guru yang ada di sekolah tidaklah mudah, maka perlu adanya pendekatan secara persuasif, melakukan pembahasan baik dan mampu menjadi role model. Dengan itu,
Saya mengambil praktik baik dengan cara peningkatan minat belajar kreatif siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan permainan word wall dan aplikasi Canva. Ing ngarsa sung tulodo ing madio mangungkarso tukuri handayani. Di depan guru menjadi contoh, di tengah membangun motivasi, di belakang menjadi pendorong. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengakomodasi kebutuhan siswa di saat kegiatan pembelajaran. Di antara kebutuhan yang harus diakomodasi guru mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang mencakup cara belajar dan lingkungan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan word wall dan Canva adalah salah satu pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Implementasi pemanfaatan word wall dan aplikasi Canva dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa. Saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem-based learning. Media yang saya gunakan berupa soal norma yang harus ditaati yang menggunakan permainan dari word wall yang saya buat sendiri menggunakan Google, kemudian membuat LKPD siswa menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva yang saya gunakan untuk memfasilitasi siswa secara individu untuk penilaian sumatif. Tantangan yang saya temui saat mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya kurangnya minat dan antusias siswa dalam belajar. Guru seyogyanya merencanakan dan melakukan pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan bakat alami yang dimiliki siswa, lingkungan belajar, kesehatan fisik, dan mental. Yang masuk dalam konsep kodrat alam, guru juga harus memperhatikan kodrat zaman siswa yang meliputi perkembangan teknologi, globalisasi, dan modernisasi. Manfaat dari kegiatan implementasi dan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan word wall dan aplikasi Canva sebagai berikut. Bagi guru, dapat memberikan gambaran tentang pemaparan strategi pembelajaran visual atau menggunakan permainan. Yang kedua, bagi sekolah, dapat meningkatkan mutu sekolah dalam pengembangan ilmu pendidikan melalui peningkatan hasil belajar siswa. Tujuan dari pemanfaatan word wall ini adalah minat belajar dan semangat siswa meningkat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta dengan pemanfaatan games word wall ini, siswa dapat meningkatkan keaktivitasnya siswa secara berkelompok. Dengan kegiatan asesmen menggunakan games word wall ini, siswa semangat dan berlomba-lomba supaya mendapatkan nilai terbaik. Selanjutnya, aplikasi Canva saya manfaatkan untuk memberikan asesmen sumatif kepada siswa dan sebagai media PowerPoint agar kegiatan asesmen dan penyampaian materi lebih menyenangkan dan bervariatif. Tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan kepada setiap peserta didik atau kelompok yang mengalami kendala dalam proses pengerjaannya. Setelah itu, perwakilan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman kelasnya. Terakhir, kegiatan penutup. Dan pada tahapan ini, guru bersama peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah didapatkan dari bermain game word wall dan melakukan refleksi. Menghadirkan digitalisasi pembelajaran di sekolah. Tujuan pembelajaran tercapai, sedangkan untuk dampak yang diperoleh dari melakukan praktik baik ini adalah menjadi motivasi bagi rekan sejawat yang ada di SD Negeri 007 Rambah untuk berkarya menciptakan sebuah inovasi dalam pembelajaran.
menjadi inspirasi bagi guru-guru yang ada di SD Negeri 007 Rambah.